والذكر والتذكر والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة الحسنة مسك بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم والدعاء إلى الخير والدعاء إلى الهدى وابتغاء وجه الله ومرضاته وثواب قربه سبحانه وتعالى ونوينا بك نبي صلى الله عليه وسلم ونوينا بك ونبي جميع شيخنا عند الله تعالى على كل ما صلى الله عليه وسلم ونوينا الله ورزقنا رحمتك على كل ما صلى الله عليه وسلم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله المطهرين وأصحابه أجمعين والتابعين والتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فقال الحبيب عبد الله بن علوي بن محمد الحداد في كتابه النصائح الدينية والوصايا الإيمانية إلى قوله رضي الله عنكم وقال رضي الله عنه وعلى الجملة فيتأكد على العلماء أن يجالسوا الناس بالعلم ويحدثوهم به ويبينوه لهم ويكون كلام العالم معهم في بيان الأمر الذي جاءوا إليه من أجله، مثل ما إذا جاءوا لعقد نكاح يكون كلامه معهم فيما يتعلق بحقوق النساء من الصداق والنفقة والمعاشرة بالمعروف وما يجري هذا المجرى، ومثل ما إذا جاءوا لعقد بيع وكتاب مستور بينهم في ذلك يكون كلامه معهم في الشهادات. وفي صحيح البيوع وفاسدها ونحو ذلك. وهذا والله خير وأولى في هذه المجالس من الخوض في فضول الكلام وما لا تعلق له بالأمر الذي من أجله جاءوا ولا بالدين رأسا، ولا ينبغي للعالم أن يخوض مع الخائضين ولا أن يصرف شيئا من أوقاته في غير إقامة الدين. وهذا الذي ذكرناه من أنه ينبغي للعالم ويتأكد عليه أن يجعل مجالسته ومخالطته مع عامة المسلمين مأمورة ومستغرقة بتعليمهم وتنبيههم وتذكيرهم. قد صار في هذا الزمان بالخصوص من أهم المهمات على أهل العلم لاستئال الغفلة والجهل والإعراض عن العلم والعمل على عامة الناس، فإن ساعدهم أهل العلم على ذلك بسكوت عن التعليم والتذكير غلب الفساد وأما الضرر، وذلك مشاهد لإهمال العامة أمر الدين وسكوت العلماء عن تعليمهم وتعريفهم فلا حول ولا قوة إلا بالله. Halaman 159 kesimpulannya. Bismillahirrahmanirrahim. Radhiyallahu ankum. Kesimpulannya, para ulama dituntut untuk menyelenggarakan majelis-majelis ilmu agama yang memungkinkan mereka menyampaikan ajaran-ajaran agama kepada orang banyak dan menarik minat mereka untuk mempelajarinya. Pembicaraan orang alim itu harus difokuskan kepada perkara-perkara yang ditanyakan saja. Misalnya dalam masalah akad nikah, maka hendaklah ia berbicara tentang hal-hal yang berkaitan dengan hak-hak kaum wanita, seperti mas kawin, nafkah, pergaulan suami istri secara baik dan segala sesuatu yang terkait di dalamnya. Apabila pertanyaan menyangkut masalah akad jual beli dan cara-cara mengikat perjanjian di dalam jual beli, maka orang alim itu harus memfokuskan pula pembicaraannya di sekitar masalah persaksian dalam jual beli, upacara jual beli yang sah dan yang batil, dan demikianlah seterusnya. Itulah sebaik-baik cara yang harus dilakukan di dalam majelis-majelis seperti itu. Jangan sekali-kali melibatkan majelis itu dengan pembicaraan-pembicaraan kosong atau perkataan yang tidak ada kaitannya dengan perkara yang ditanyakan.
meski pembicaraan itu berhubungan dengan persoalan agama secara menyeluruh. Tidak sepatutnya seorang alim menghabiskan waktunya untuk berbincang-bincang tanpa arti bersama orang banyak, sekalipun hanya sejenak saja, melainkan jika ada hubungannya dengan persoalan agama secara menyeluruh. Begitulah cara seorang alim harus menghabiskan waktunya, yaitu dengan menjadikan majelis-majelis dan pergaulannya dengan seluruh kaum muslimin mengandung dan meliputi pengajaran, nasihat dan peringatan kepada mereka. Terlebih lagi pada masa sekarang ini, di saat kebodohan dan kelalaian telah merajalela dan kebanyakan orang telah kehilangan minat untuk menuntut ilmu agama dan beramal ibadah, maka menjadi kewajiban yang lebih utama bagi para ulama untuk melaksanakan tertib tersebut. Jika para ulama terus berpangku tangan dan berdiam diri tanpa mau mengajar atau mengingatkan, maka pastilah kerusakan dan bahaya akan tersebar dan menyeluruh atas semua umat. Inilah gambaran yang harus kita ukur dalam benak kita, yaitu apabila orang-orang awam mengabaikan urusan agama dan manakala para ulama melalaikan tugas mengajar dan mengenalkan seluk-beluk agama kepada mereka. La haula wala quwwata illa billah. Bismillahirrahmanirrahim. Daripada kalam Al-Habib Abdullah Al-Haddad dalam kitab Nasaih Diniyah wal Wasail Imaniyah tentang tugas para ulama, baik ulama yang secara umum atau berhubungan dengan masyarakat secara umum, ataupun yang berada di baik itu pemerintahan atau lembaga-lembaga yang berhubungan dengan masyarakat. Beliau di sini menyimpulkan daripada tugas penting ulama, yaitu hendaklah mengadakan majelis ilmu. Majelis ilmu itu mungkin bisa diadakan secara reguler, baik itu misalnya sebulan sekali, seminggu sekali, atau sehari berapa kali misalnya. Yang penting hendaklah ada yang namanya majelis ilmu di sekitaran daripada ulama tersebut, yang mana di sekitaran ulama tersebut ada masyarakat yang memang memerlukan daripada ilmu-ilmu agama dalam rangka mereka menjalani kehidupannya, baik yang berkaitan dengan dunia ataupun yang berkaitan dengan akhirat mereka. Jadi hendaklah mengadakan suatu majelis ilmu agama, entah berupa majelis taklim atau berupa madrasah atau ma'had, atau sekedar misalnya di masjid, pembukaan majelis taklim misalnya di masjid, entah itu setelah sholat 5 waktu. Jadi hendaklah ada daripada majelis pengajian, majelis ilmu yang berada si ulama tersebut, yang mana di sekitaran ulama tersebut ada masyarakat umum yang memang memerlukan daripada bimbingan agama daripada si ulama. Kemudian selain daripada membuka daripada majelis ilmu agama, juga hendaklah berusaha untuk menarik minat mereka, supaya mereka tertarik, supaya mereka semangat untuk bisa menghadiri daripada majelis-majelis ilmu. Kemudian lagi, manakala si ulama dalam penyampaiannya
di kalangan masyarakat itu hendaklah memfokuskan pada perkara-perkara yang memang sedang dibahas ataupun yang dipertanyakan oleh masyarakat. Jadi jangan sampai keluar daripada pembahasan, apalagi keluar daripada yang berkaitan dengan ilmu agama. Beliau mencontohkan misal manakala berkaitan dengan masalah akad nikah, baik itu misalnya kitabnya Babun Nikah ataupun misalnya si ulama berada di suatu majelis akad, majelis perkawinan, majelis akad nikah, kemudian diberi kesempatan atau diminta untuk menyampaikan mau'izatul hasanah ataupun sekedar ceramah dan lain sebagainya, maka hendaklah yang disampaikan itu berkaitan dengan akad nikah. Di antaranya apa? Yang berkaitan dengan akad nikah yang sangat penting untuk disampaikan, yang mana hal-hal tersebut banyak disepelekan, bahkan ditinggalkan dan tidak diperhatikan oleh masyarakat secara umum. Yaitu diantaranya adalah berkaitan dengan hak-hak kaum wanita. Jadi seorang suami hendaklah dia mengetahui apa saja hak-hak yang harus dipenuhi oleh si suami terhadap istrinya. Jadi harus mengetahui dan berusaha untuk bisa memenuhi daripada hak-hak si istri. Nah, itu hendaklah disampaikan. Dan ini banyak dilupakan, banyak tidak diketahui masyarakat secara umum. Kemudian diantaranya lagi berkaitan dengan mas kawin. Jadi harus mengetahui, harus disampaikan bagaimana. Misal dalam hal kaitannya mas kawin, apa saja yang diperbolehkan untuk dijadikan mas kawin. Jangan asal-asalan. Mas kawinnya berupa tiket konser misalnya. Mas kawinnya berupa misalnya alat musik yang diharamkan. Bagaimana? Kan ada syarat-syaratnya, maka harus disampaikan tentang mas kawin tersebut. Terus bagaimana dalam hal penyampaiannya misalnya. Kemudian hak ataupun mas kawin tersebut bagaimana? Apakah menjadi hak si istri atau bagaimana? Nah, ini juga kadang-kadang masyarakat banyak yang berpahaman bahwa si bapak yang berhak mengambil daripada mas kawin. Padahal tidak seperti itu. Jadi perlu disampaikan bagaimana mas kawin tersebut. Kemudian batasan-batasannya, yang sunnah bagaimana, yang makruh bagaimana, yang berkaitan dengan mas kawin. Kemudian diantaranya lagi nafkah. Nah, nafkah, baik nafkah lahir ataupun nafkah batin. Si istri juga harus mengetahui. Nah, ini banyak istri cuman menuntut haknya, nafkahnya. Tapi bagaimana? Kapan si istri kapan si suami wajib memberikan nafkah kepada si istri? Nah, itu ada persyaratannya, ada pembahasannya. Jadi nggak serta-merta si istri menuntut nafkahnya. Jadi ada syarat-syaratnya. Seandainya misalnya si istri nusyuz, maka tidak wajib atasnya nafkah. Nah, kadang istri kebanyakan taunya cuman pokoknya wajib nafkah tiap hari. Nah, tapi bagaimana syarat-syaratnya? Si istri
wajib diberikan nafkah oleh si suami. Nah, itu harus diketahui, harus diajarkan. Alhamdulillah kita sudah diajarkan kitab babun nikah. Nah, tinggal kitanya lagi yang berusaha memfahamnya, berusaha untuk senantiasa istiqomah dalam menuntutnya. Begitu juga bagaimana muasyarah, pergaulan suami istri. Jadi pergaulan suami istri itu adalah suatu pergaulan yang berbeda dengan pergaulan-pergaulan misal antara saudara, pergaulan antara bapak dan anak, pergaulan dengan sesama teman, itu berbeda. Tidak bisa kita samakan dengan pergaulan dengan yang lain-lain daripada pergaulan suami istri. Makanya kadang-kadang sering kita dengar yang misal waliyadzubillah misalnya pacaran 10 tahun, begitu melaksanakan pernikahan paling lama sebulan 2 bulan selesai. Nah, karena memang berbeda antara pergaulan suami istri dengan pergaulan selain daripada hubungan suami istri. Dan segala sesuatu yang terkait di dalamnya. Kemudian begitu juga manakala berkaitan dengan jual beli, entah itu kitab yang dibawakan atau yang dipelajari tentang bab jual beli, atau misalnya si alim ulama misalnya diundang untuk menyampaikan ceramah misalnya di suatu toko atau perusahaan misalnya. Nah, maka hendaklah menyampaikan yang berkaitan dengan misal jual beli tadi. Oh, ini toko bergerak dalam hal jual beli atau perusahaan bergerak dalam jual beli. Nah, maka perlu disampaikan apa saja yang perlu diketahui tentang masalah jual beli. Baik masalah syarat sahnya, baik yang berkaitan dengan yang diperbolehkan. Nah, jadi jual beli ini ada yang dihukumkan sah tapi haram, ada. Jadi sekalipun misalnya transaksinya haram tapi sah, ada. Ada juga yang tidak sah dan tidak haram. Nah, jadi harus kita bisa membedakan. Harus bisa membedakan ini haram dan tidak sah misalnya. Nah, ini juga sering terjadi di masyarakat, misal menemukan sesuatu di jalan, misal wah anak ketemu HP, anak jual. Atau misalnya kebakaran, nyari-nyari ada emas misalnya, wah ketemu emas, dijual. Sedangkan syarat sah jual beli diantaranya bahwa si penjual harus memiliki barangnya, atau dia sebagai wakil, atau dia sebagai wali. Jadi kalau bukan dia pemiliknya maka tidak sah jual belinya, kecuali tadi dia wakil atau wali daripada si pemilik. Jadi itu harus diketahui tentang jual beli. Nah, kemudian apa saja yang hendaklah dihindari manakala seorang alim ulama, nah, termasuk kita juga berusaha untuk menghindari daripada diantaranya berbicara atau membahas pembahasan yang tidak ada nilainya, tidak ada artinya. Apalagi misalnya masalah politik, udah jelas pembahasannya. Kalau ada pembahasannya ujung-ujungnya misalnya oh ini begini dikaitkan dengan masalah agama, bagaimana? Oh begini caranya. Ini yang diharamkan, ini yang diperbolehkan. Nah, jadi enggak kosong sama sekali daripada kaitannya dengan ilmu.
yaitu ilmu agama. Jadi harus ada nilainya yang diperbincangkan, yang dibahas di dalam suatu majelis tadi. Begitu juga manakala berbincang-bincang ketika di luar majelis misalnya, itu hendaklah berusaha untuk tidak kosong sama sekali daripada taklim ataupun pendidikan, pengajaran, baik hayatnya bagaimana, akhlaknya bagaimana. Jadi taklim ini bukan saja dengan bil lisan, bisa juga dengan bil hal. Nah, kemudian beliau menyampaikan alasan-alasan kenapa si ulama, si alim itu harus dituntut seperti itu. Karena sudah bisa kita saksikan dengan mata kepala kita sendiri bahwasanya manusia secara umum itu banyak yang sudah melalaikan daripada ilmu agama, tidak menjadikan suatu hal yang penting menuntut ilmu agama. Jadi kadang-kadang cuman dijadikan sampingan. Wah, anak ada waktu nih baru majelis. Wah, anak sibuk nggak bisa hadir majelis. Nah, jadi sekedar ngisi waktu, sekedar sampingan. Jadi bukan merupakan suatu yang dijadikan suatu hal yang dia prioritaskan. Nah, ini yang sering terjadi di kalangan masyarakat. Jadi manakala si alim ulama tadi justru meninggalkan hal-hal yang disampaikan tadi, maka sama aja si alim ulama tadi membantu masyarakat menjadi tambah rusak dengan meninggalkan daripada menyampaikan ilmu agama. Nah, jadi secara kesimpulannya bahwasanya seorang ulama, seorang alim ulama, begitu juga kita. Jadi kita nggak bisa juga mengatakan, oh ini si alim ulama ini begini, enggak. Jadi kita juga berusaha untuk mencari ilmu, bukan mengharapkan, jangan kita pasif ibaratnya. Oh nunggu ada majelis, enggak. Justru kita yang berusaha. Datang ulama misalnya, ini di kampung kita nih nggak ada pengajian nih, minta kepada ulama. Nah, di mana ulama yang bisa. Nah, jadi jangan kita berpangku tangan sebagai orang awam. Jadi berusaha untuk menghidupkan ilmu agama di kalangan kita, atau di rumah kita misalnya, istri kita misalnya kurang dalam ilmu agamanya, saudara-saudara kita, kerabat-kerabat kita, maka hendaklah kita berusaha. Ada keluarga kita misalnya yang alim, maka minta kepada keluarga kita. Jadi jangan juga kita pasif. Jadi kita harus berusaha untuk menuntut ilmu agama tadi. Nah, jadi si ulama ini juga jangan menutup dirinya daripada membuka daripada ilmu-ilmu yang sudah dia ketahui untuk disampaikan kepada orang yang memang membutuhkannya. Nah, itulah daripada apa yang disampaikan daripada Al-Habib Abdul Haddad tentang tugas seorang alim ulama untuk bisa berusaha untuk menyampaikan ilmu agamanya kepada masyarakat, baik secara lisannya ataupun secara halnya, dan membantu untuk berusaha masyarakat tadi meningkatkan semangatnya untuk mengkaji daripada ilmu-ilmu agama. Nah, mudah-mudahan kita bisa mendapatkan fahamannya daripada apa yang sudah kita dapatkan daripada kalam Al-Habib Abdul Haddad. Kita menjadikan ilmu-ilmu yang sudah kita dapatkan sebagai bekal kita untuk bisa kita menghadap daripada Allah Subhanahu wa taala
dan bisa menjadi sebagai umat Nabi kita yang sebenar-benarnya umat Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, dan kita diberikan istiqomah dalam menjalani syariat agama Islam ini, dan kita bisa dimatikan dalam husnul khatimah ala hadhihi niyah wa ala kulli niyatin shalihah hadiratin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah.